pemerintah harus bisa menemukan atau membentuk suatu teknologi yang bisa menyimpan itu semua yang hanya bisa diakses oleh Indonesia, bukan dari negara lain atau bekerja sama negara lainnya. Kita nggak tahu kalau misalnya tiba-tiba negara itu mengkhianati kita gitu. Lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kania. Sore. Om ini agak lupa namanya. Nama lengkapnya terangkan. Kania Nur Sabrina Putri Amdan. Panjang banget ya. Panjang banget ya. Yang tukang ketik KTP-nya agak repot tuh panjang ya di KTP. Kemudian kuliah di mana? Sekarang masih kuliah di Ilmu Politik FISIP UI. Sambil bekerja. Sambil bekerja magang. Di mana? Magangnya saya di kantor staf presiden. Staf presiden. Iya. Nah, KSP. KSP. Luar biasa ya. Mudah-mudahan jadi ketua KSP nanti ya. Amin, insya Allah. Nah, ini bincang-bincang dengan Kania ya. Umurnya berapa? 22 tahun? Umurnya tahun ini 22 tahun. Nah, masuk Gen Z ya. Termasuknya ke Gen Z, betul. Nah, mau tanya nih, perkembangan informasi teknologi IT ini demikian pesatnya. Puncaknya di zaman Gen Z dan milenial. Nah, perkembangan demikian dahsyat ya kan. Sekarang dikenal lagi namanya artificial intelligence ya. Kecerdasan buatan. Iya. Nah, orang awam banyak yang mengerti termasuk Om. Kania bisa menceritakan tidak apa itu kecerdasan buatan? Jadi kecerdasan buatan itu tuh sebuah bentuk kemajuan teknologi ya. Kalau misalnya anak-anak seperti Kania bilang atau melihat itu kemajuan teknologi yang memberikan menurut Kania sendiri banyak banget kemudahan karena semuanya itu sekarang serba otomatis. Jadi memberikan kemudahan untuk sesimpel untuk membuat tugas bisa dimudahkan melalui artificial intelligence. Contoh bentuk artificial intelligence-nya itu adanya ChatGPT, di mana misalnya Om mau tulis tentang berita tentang banjir di Indonesia berapa kali selama dari 2015 sampai 2020. Nanti artificial intelligence itu bisa memberikan satu paragraf yang misalnya bilang banjir di Indonesia terjadi sebanyak 100 kali dalam kurun waktu 5 tahun ini. Perbedaannya dengan mesin searching algoritma atau Google itu perbedaannya di mana? Kalau Google itu kan misalnya Om searching banjir di Indonesia terjadi berapa kali gitu. Ya. Mereka punya sumber-sumber yang banyak. Kita bisa memilih kan. Ya, tapi kalau di artificial intelligence itu Om tulis, mereka langsung memberikan satu kalimat yang menurut Kania sendiri kalau menggunakan itu udah mudah banget karena tinggal dimasukkan ke dalam suatu misalnya Kania bikin skripsi butuh satu paragraf itu tinggal dimasukin, udah nggak perlu sumber dari mana-mana lagi, nggak perlu milih-milih sumber dari Google. Satu sumber ya. Satu sumber dari valid ya. Valid. Jadi semua serba mudah ini yang dibantu oleh mesin-mesin teknologi ini. Dampaknya apa Kania? Kalau dampaknya tuh banyak. Dampak negatif ada, dampak positif pasti ada, dampak negatif lebih ada lagi kan. Apa saja bisa dijelaskan? Kalau dampak positifnya itu yaitu memberikan kemudahan. Terus ya memangkas waktu kita untuk nyari itu kan jadi lebih sedikit, jadi lebih menghemat banyak waktu. Tapi di samping itu punya juga artificial intelligence itu dampak-dampak negatif yang mungkin lebih mengancam kita juga sebagai manusia karena dengan dikuasainya, dengan berkembangnya teknologi itu manusia jadi terlena Om. Itu sebenarnya menurut Kania dampak negatif yang paling kritis karena kalau misalnya artificial intelligence ini manusia seperti Kania, anak-anak muda yang menerima kayak mungkin kalau Kania ini dapat kemudahan kan pasti seneng banget kan, kayak wah mudah banget nih gitu kan, lancar, gampang, hemat waktu, nggak perlu banyak misalnya deadline. Ada anak-anak yang sukanya SKS, sistem kebut semalam, kan pasti nyarinya ChatGPT gitu kan. Tapi di satu sisi juga malah membuat anak-anak muda, generasi-generasi penerus itu jadi lebih malas karena menemukan sesuatu yang lebih gampang. Itu yang instan dia ya. Instan. Dan melalui proses seperti dahulu ya. Iya. Nah dari situ nanti malah muncul jadinya sumber daya manusia. Misalnya kita orang Indonesia itu tuh jadi rendah dibandingkan mungkin anak-anak yang di Singapura yang dia ingin tahunya lebih banyak, lebih mau berusaha. Jadi
kalah nanti kita ini gitu. Bisa terjadi perubahan budaya nih ya. Bisa banget. Nah, kemudian tenaga manusia diganti dengan mesin, ya kan? Sehingga apakah dampaknya terjadi pengangguran juga? Nah, mengurangi tenaga kerja yang dilakukan oleh manusia yang digantikan oleh mesin. Kalau menurut Kania bagaimana? Kalau menurut Kania, dengan adanya mesin itu sebenarnya pasti ada beberapa mata pencaharian atau pekerjaan yang dihilangkan. Tapi juga sebenarnya artificial intelligence ini membuka lapangan kerja baru, tapi di bidang teknologi juga. Pertanyaannya sekarang menurut Kania, apakah sumber daya manusianya itu memadai atau mumpuni untuk dimasukkan ke dalam lowongan pekerjaan atau lapangan pekerjaan yang disediakan sama artificial intelligence ini dengan kemajuan teknologi ini. Jadi membuka lapangan kerja khususnya di bidang digital ya. Iya, jadi sekarang digital. Jadi manusia Indonesia ini mesti harus mendalami informasi teknologi, begitu kira-kira ya. Betul, harus bisa mengimbangi, karena kalau misalnya teknologi maju, kita paham teknologi, kita ngerti cara menggunakan teknologi, iya. Tapi apakah kita bisa memanfaatkan si teknologi ini, kan itu belum tentu juga. Kania sekarang caleg ya? Iya, insya Allah ikut pemilu tahun 2024. DPR RI atau DPRD? Masih DPRD Om. Dari partai? Kota. Dari partai Gerindra. Ya baik, semoga sukses ya, sehingga orang-orang muda Gen Z ini bisa mewarnai ya, di harus sukses loh, Amin. Karena kemarin kita bahas loh, jumlah ya pemilih yang terdaftar di KPU itu 57% didominasi oleh Gen Z dan milenial. Nah, ini tantangan Kania nih. Tantangan Kania untuk merebut suara Gen Z dan milenial. Insya Allah terpilih. Nah, bagaimana Bung Agisto nih yang ahli digital nih, yang sebagai aktivis cyber nih, coba dia uraiin untuk mempertajam. Sebetulnya kalau saya disandingkan dengan Mbak Kania ini minder saya. Kenapa ya? Karena memang betul yang tadi host sampaikan bahwa memang teknologi berbasis teknologi atau internet ini memang lahir di zamannya Mbak Kania, di zaman Gen Z atau milenial. Ya usianya kira-kira 20-30 gitu. Mereka tahu betul perkembangannya, kelebihannya. Bahkan tadi sudah disinggung oleh Mbak Kania ya tadi ya terkait dengan negatifnya atau dampak buruknya dari tidak bijaknya dalam menggunakan teknologi berbasis internet ini. Jadi menurut saya sih dari kacamata atau dari perspektif aktivis cyber, saya pikir memang banyak manfaat ketimbang mudaratnya ya. Di situ kalau sedikit maaf, saya menyinggung masa lalu saya. Ketika saya masih zaman aktivis di era tahun 90-an, kita mau konsolidasi itu kita harus menggunakan faxmail. Dan waktu itu yang punya faxmail itu adalah mayoritas anak-anak pejabat. Ya kebetulan bapak saya ini mantan komandan di penerbangan angkatan darat. Alhamdulillah punya fasilitas faxmail. Jadi bisa kita gunakan untuk berkoordinasi dengan kawan-kawan seperjuangan atau menggunakan pager. Tapi fasilitas teknologi yang minim itu kan belum menjawab kebutuhan sehari-hari. Nah, di zaman Mbak Kania ini semua hadir. Dan saya senang sekali Mbak Kania sebagai generasi yang memang memiliki zaman digital ini juga memiliki kesadaran. Tadi sudah disinggung bahwa bisa terjadi pengangguran di beberapa sektor pekerjaan jika memang tidak mampu mengelolanya atau menggunakan secara bijak. Nah mungkin nanti saya juga di sini tidak terlalu banyak berkomentar karena semua sudah disampaikan ya oleh Mbak Kania. Tapi paling tidak saya mengharapkan Mbak Kania dan rekan-rekannya sejamannya ini juga bisa menghadirkan sebuah aplikasi yang tidak saja bergantung kepada AI atau artificial intelligence atau apa namanya yang rekayasa ini ya. Karena memang kita memiliki semacam budaya sendiri Mbak, punya pandangan tersendiri terkait dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita mengacu big data ya atau AI yang berbasis big data di Amerika, itu kan belum tentu juga apa yang di output ya atau yang diberikan redaksional yang kita input itu atau yang kita minta itu sesuai dengan pandangan pola pikir bangsa Indonesia. Nah, generasi Mbak
Kania inilah yang nanti yang akan bisa menjawab secara teknologi. Mungkin kita atau Mas Amin mungkin sudah nggak tahu namanya aja, tapi generasi Mbak Kania ini yang kita harapkan mampu membentengi negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia tetap utuh di era perkembangan teknologi semakin pesat. Begitu Mbak Kania yang Benar. pesan saya aja. Iya, setuju saya. Harus anak muda itu harus bisa sebenarnya. Karena kan penerusnya kita. Kalau misalnya kitanya terlena, kalau misalnya kitanya terlalu dimanjakan sama teknologi tapi nggak tahu cara mengembangkannya gimana, cara melindungi data kita gimana, cara biar kita nggak dikuasai sama teknologi itu gimana, ya bahaya juga buat Indonesia. Nah mungkin ada satu mungkin pertanyaannya sebelum nanti mengembangkan yang lainnya. Bagaimana Mbak kira-kira ini kan persoalan kita ini kan adalah persoalan rekor ya atau penyimpanan data. Kalau kita ketahui kan negara kita ini memiliki gedung arsip nasional ya, yang ada di jalan mana tuh? Jakarta Selatan tuh ya Mbak ya, gedung arsip nasional. Nah kalau melihat fasilitas atau ruang penampung arsip itu sepertinya kan nggak cukup ya dengan kebutuhan data-data dokumen yang kita miliki, karena kelahiran manusia sepanjang tahun setiap hari lahir, data juga bertambah. Nah, sementara kita ini masih menggunakan data yang disediakan oleh fasilitas Google, yaitu misalnya cloud dan sebagainya, atau mungkin eksternal yang agak independen, flash disk gitu kan, terbatas juga. Itu kira-kira gimana Mbak menghadapi tantangan itu menurut pandangan Mbak? Apakah ada cara lain supaya data itu tetap aman dalam jangka yang panjang atau jangka yang singkat? Apalagi kalau data itu data rahasia misalnya. Data. Ya kalau misalnya untuk data sih, kalau pandangan Kania sendiri sebenarnya untuk disimpan tuh sebenarnya masih berpikir mending data-data yang rahasia itu kita yang simpan dalam bentuk entah itu hardware atau software. Tapi kalau misalnya melihat dari kecanggihan teknologi, pasti kan kita mau semuanya daripada nanti hilang atau takutnya robek, usang, dimakan rayap gitu kan. Kalau hardware mending disimpannya di cloud atau Google Drive gitu. Tapi sebenarnya itu juga yang kita nggak tahu nih keamanannya gimana. Nah menurut Kania sendiri itu sebenarnya tugas pemerintah untuk membuat suatu cloud atau firewall atau biar data-data masyarakat ini termasuk KTP, KK, SIM, data suara ya, pemilu itu yang penting, atau data kayak kemarin profil presiden, keluarga dan segala macamnya, itu pemerintah harus bisa menemukan atau membentuk suatu teknologi yang bisa menyimpan itu semua, yang hanya bisa diakses oleh Indonesia, bukan dari negara lain atau bekerja sama negara lain. Kita nggak tahu kalau misalnya tiba-tiba negara itu mengkhianati kita gitu. Lebih baik makanya sumber daya. Sebenarnya menurut Kania semua itu based on sumber daya. Harus didasarkan sama sumber daya manusianya itu harus kuat biar bisa Indonesia ini membangun suatu teknologi yang nggak kalah sama Amerika, sama Singapura, sama Rusia, Cina gitu. Tapi ada ya, kalau menurut Mbak Kania ya, kawan-kawan Mbak Indonesia angkatan ini kemampuan untuk menciptakan sebuah software atau aplikasi yang sekarang ini diklaim ya hanya dimiliki oleh negara tertentu di Amerika saya. Sebetulnya gimana nih? Kemampuan itu pasti ada sih. Ya? Pasti ada. Nah, itu yang belum digali tuh, Bang Amin. Nanti kita cari waktu lagi, kita gali lebih dalam ya.